sidang Fadel masih berlangsung, mungkin agendanya hari ini apa? Agendanya hari ini pemeriksaan terdakwa. Berarti Fadel yang bersaksi. Fadel yang pemeriksaan. Kak, putar balik ke belakang, kemarin di minggu lalu Fitri Salteru jadi saksi di sidang Fadel. Ketika itu juga orang tua dari Loli mengatakan tidak ada kaitannya nih antara Fitri Salteru dengan kasus ini. Kalau dari Kak Oya sendiri seperti apa sih? Nggak ada kaitannya. Ya ada kaitannya karena semua orang se-Indonesia dulu tahu ya bahwa bagaimana kedekatannya Ibu Fitri dengan Nikita, tentunya juga dekat dengan Loli. Dan kenapa dijadikan saksi? Karena beliau tahu banyak. Buktinya adalah ada beberapa bukti yang diserahkan oleh Ibu Fitri kepada majelis pada saat beliau bersaksi. Ketika itu juga kemarin sempat menanyakan kepada NM, ibu dari Loli, siapapun yang bersaksi, Fadel tetap dihukum seberat-beratnya. Kalau dari Kak Oya sendiri menanggapinya seperti apa sih? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja lah seorang ibu bicara demikian ya. Cuman kan kita lihat bersama-samanya di putusan seperti apa. Yang pegang kendali putusan itu Tuhan yang pegang, bukan siapa-siapa dari kita. Saya berharap apapun nanti keputusannya, semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Kuasa hukumnya juga sempat mengatakan hal yang sama nih Kak. Nah itu tuh yang aneh nih. Pas aku bilang minta tolong jaksa agung katanya. Jaksa agung nggak ngurus kayak gini-gini bos. Terlalu berlebihan lah buat saya. Hal yang seperti ini kan terjadi bukan pertama kali yang seperti ini tuh. Jadi kalau buat saya overlap gitu. Bingung saya juga kenapa jadi mulai suka ngomongnya ngawur ya sekarang. Jadi kemana-mana gitu kan. Iya, mulai melebar gitu ya Kak. Jadi kayak kemarin dia bilang, oh saya lihat dia bicara pada saat mengomentari kasusnya perceraian Andre Taulani ya. Dia bilang kita ini kuasa hukum harus memberikan keterangan itu yang benar, tidak boleh hoax, tidak boleh apa. Faktanya dia sendiri memberikan keterangan yang hoax, keterangan yang menyesatkan. Saya nggak tahu kenapa dia senang sekali menggiring opini. Itu akhirnya saya memutuskan untuk melaporkan Saudara Fahmi ke majelis dan pelanggaran kode etik ya. Mungkin bisa diperjelas Kak, dilaporkannya kapan tepatnya? Ya, saya melaporkan itu pada saat sidang sebelum Bu Fitri 24 Juni saya laporkan. Terkait apa Kak mungkin? Terkait statement dia yang menyesatkan itu, yang tidak benar dan 1000% bohong besar itu. Ya dia menyampaikan bahwa di sini katanya yang memesan obat adalah Fadel, tegas-tegas dalam fakta persidangan tidak seperti itu. Ngawur semua itu. Ya kalau mau bela klien bolehlah bela, tapi yang bener lah ngomongnya gitu. Saya selama ini juga nggak pernah nyinggung-nyinggung kan, nyenggol-nyenggol. Nggak usah lah kasih berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya saya melaporkan kepada majelis. Karena ini buat saya nih gak baik lah. Katanya senior, tapi kok begini gayanya. Saya selama ini sabar. Lama-lama marah juga saya. Sejauh ini dari laporan kemarin Kak Oya itu udah ada pemanggilan Fahmi Bahmida sendiri? Oh saya nggak tahu karena kan itu internal dia punya asosiasinya ya, apakah sudah dipanggil atau belum. Tapi ketika saya memberikan ini kepada majelis, Respon mereka bagus. Mereka kaget juga kenapa Pak bisa ngomong gitu. Karena saya ketawain juga lah sama majelis sama jaksa. Karena faktanya nggak seperti itu. Ini buat efek jera juga nggak sih Kak untuk seorang Fahmi? Mungkin kan selama dari kasus Fadel ini dari awal dia sudah membuka isi persidangan yang harusnya tertutup ya Kak? Iya, tapi kan dia memutarbalikannya seolah saya katanya yang membuka. Kapan saya buka?
terus dia seperti lebih tahu isinya materi sidang ya, sementara dia tidak ada dalam ruangan itu. Kalau nggak di dalam ruangan itu, kalau nggak berani membuat statement. Jangan berasumsi lah, jangan menyebarkan fitnah lah, nggak bagus. Iya lagi. Soal ada statement juga dari kuasa hukum MM yang menyebut kalau hati-hati dengan perlakuan Fadel gitu kan, karena sudah menganggap Loli seperti anaknya sendiri. Kalau dari kalian sendiri sudah Lucu ya kalau ada statement dia bilang sakit hati karena menganggap Loli anak sendiri. Kalau dia menganggap Loli seperti anaknya sendiri, kenapa dia nggak tampung waktu Loli pulang? Kan Loli pulang ditolak di rumahnya, ya ambillah sama dia. Kalau menganggap anak, jangan bukan udah begini terus teriak-teriak tuh anak saya. sangat menyayangkan juga ya. Ya buat saya ini aduh apa-apaan sih begini-begini. Oh ya, di posisi sekarang ini kan dari kemarin pun kalau kita lihat ke belakang posisinya Fadel ini sangat tersudut. Apalagi sekarang kuasa hukum dari ibunya Enel atau kuasa hukum Loli ini makin banyak melebar dan segala macam. Pokoknya melihatnya gimana sih Kak? Sempat geram gak sih melihat statement seperti itu? Geram sih enggak ya, cuman saya menyayangkan aja. Kan karena dia advokat senior. Ya tahulah bagaimana harus berlaku gitu kan. Jangan cuma bisanya nyebar berita yang nggak benar. Jadi kalau buat saya, apapun yang dituduhkan, sekarang kan sudah proses persidangan. Bahwa benar atau tidak yang dituduhkan, nanti kan hakim akan memutuskan. Nah, kalau saya lihat sepanjang perjalanan dari awal sampai sekarang, seandainya ini sidang terbuka, seandainya, waduh, nggak bakal berani dia ngomong kayak gitu, nggak bakal berani dia nyebar berita nggak benar, karena seluruh Indonesia akan dengar langsung apa yang disampaikan dalam persidangan.